Bab 586. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa-apaan anak itu? Lord adalah seorang anak berusia sekitar 5 tahun. Namun, kemampuan bahasanya lebih baik daripada usianya. Jadi, dia harus menjadi anak yang cukup pintar. Ya, ini kesan pertama. Realita. Dia adalah monster yang tidak bisa disebut pintar. Dia adalah ancaman yang berpura-pura menjadi anak kecil, yang tahu keterampilan bayangan, divine magic, dan ilmu pedang. Selain itu, ini bukan ilmu pedang yang biasa. Efek skill yang spektakuler menunjukkan jika itu setidaknya adalah ilmu pedang yang diberi peringkat unik. Monster ini. Pergi. Dadadadada. Lord mempersempit jarak, dengan menggerakkan kaki pendeknya. Badai energi muncul dari pedangnya dan mengarah ke White dan Black. Rasanya, seolah-olah mereka sedang melihat ilmu pedang Kraugel. White menilai, jika sulit untuk menghindarinya sepenuhnya, dan membuat pilihan yang berbeda. Mage memiliki HP yang rendah dan defense yang rendah. Jadi, mereka menggunakan perisai. Di sisi lain, White meningkatkan defense-nya dan menyerang. Seberapa kuat anak kecil itu? Di tempat pertama, senjata Lord hanyalah pedang bayi kecil. White menilai, jika serangan itu akan lemah, meskipun efek skill-nya sangat bagus. Dia percaya, dia akan mengalahkannya dalam konfrontasi tatap muka. Tapi hasilnya. Kuak. Sword Blast yang tajam telah menurunkan defense-mu. Level target yang menyerangmu sangat rendah. Sebagian besar damage telah dinetralkan. Anda telah menderita 2880 damage. Apa? White bisa mengubah statistiknya, berdasarkan jumlah lemak tubuhnya. Defense dasarnya sangat tinggi. Sebagai seorang ranker, dia memiliki berbagai titel dan bahkan rune yang unik. Dia sangat bangga dengan kemampuan peringkatnya. Namun, dia kehilangan hampir 3000 HP, ketika diserang oleh pedang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Tentu saja, itu bukan pukulan besar bagi White untuk kehilangan 3000 HP, ketika total kesehatannya melebihi 60.000. Tapi ketika melihat jendela notifikasi, perbedaan antara Lord dan White setidaknya 200 level. Dengan mempertimbangkan perbedaan level, tidak aneh jika bocah itu hanya menghasilkan ratusan damage. White bisa menyimpulkan fakta yang luar biasa. Bocah monster ini, bukankah tingkat keahliannya dan statistiknya sangat tinggi, dibandingkan dengan levelnya? Ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Dia bahkan menghindari seranganku. Pada saat ini, White meragukan matanya. Lord menyerang tanpa penundaan, sambil menggunakan gerak kaki yang luar biasa. Itu menyerupai White Light Step. Ini adalah langkah kaki yang mewakili Kraugel, di masa White Swordsman-nya. Tinju White hanya memukul udara. Anak, apa identitasmu? Petik 2. Pedang besi anak itu tampak sepele. Tapi, pedang itu jelas kuat. Grit harus yang membuatnya. Ya, bocah yang dipanggil Lord itu ditunggu. Dia yakin sampai di sini. Tapi, bagaimana dia bisa menggunakan teknik bayangan, yang hanya bisa didapatkan oleh penguasa bayangan, dan apa dengan Divine Sword? Dan bagaimana dengan ilmu pedang dan gerak kaki yang menunjukkan langkah Kraugel? Bagaimana dia bisa menggunakan teknik yang begitu hebat, ketika dia bahkan belum memiliki kelas pertamanya? Black yang pendiam, berteriak dengan marah. Sebuah asumsi terlintas di benaknya. Bukankah anak ini senjata rahasia yang sengaja dikembangkan Grit? Dia menerima informasi, jika Damian dan Kraugel berada di lokasi Right Grit Demon. Berdasarkan fakta ini, Damian dan Kraugel jelas teman baik Grit. Apakah mereka bertiga bekerja, sama untuk mengangkat senjata manusia? Potensi tanpa batas dari NPC bernama. Secara teori, dimungkinkan untuk mempelajari skill terbaik dengan cepat, jika mereka dilatih sejak mereka masih bayi. Petik 1. Senjata manusia yang paling kuat akan dibuat. Grit, kamu bajingan yang menakutkan. Ini adalah permainan, tapi dia kejam karena mengangkat darah dan dagingnya sendiri, sebagai senjata. Dia mungkin tidak menumpahkan setetes darah pun. Memang, dibandingkan dengan wanita yang memiliki naluri material yang indah, keberadaan laki-laki tidak lebih dari sepotong sampah. Ya, kamu anak yang benar-benar menyedihkan. Kamu memiliki orang tua sampah, dan dibesarkan sebagai senjata. Bahkan, sebelum kamu bisa tumbuh dewasa. White menunjukkan belas kasih kepada Lord. Itu tidak asing bagi Lord, yang selalu dibesarkan dengan mata iri atau tampan. Lord membuat suara bingung. Sampah. Petik 2. Bocah lelaki yang bahkan tidak mengerti kata itu. Memang benar, jika Grit dan Kraugel hebat untuk membesarkan anak yang begitu terampil. Tapi, itu juga menjijikkan. White membenci Grit dan Kraugel, ketika dia mengarahkan tinjunya pada Lord. Kamu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tidak bahagia. Aku lebih baik membunuhmu. Kuduk. Kudu duduk. Darah tebal mulai membengkak di kepalan tangan White. Otot-otot lengan tipisnya mulai tumbuh. Dia mengubah lemak menjadi otot. Peerless Mountain Seizing Strength. Mengintip. Kekuatan yang bisa merebut gunung dan menutupi dunia. White membuka kekuatannya yang sebenarnya. Peerless Mountain Seizing Strength luar biasa, karena statistik White meningkat dan dia akan memberikan damage tambahan dengan setiap pukulan.
Black menyebarkan api yang ia buat dengan ilusinya, dan membagi ladang menjadi dua. Kurururung. Oh. Lord jatuh mundur di gelombang energi. Stamina dan mapnya berada pada batasnya, karena skill yang dia gunakan sebelumnya. Sumber daya Lord habis, karena dia belum sepenuhnya dewasa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi lawanmu. Lord harus beristirahat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. 200 gadis yang menyaksikan pertarungan antara Lord dan White, akhirnya bergerak. Mereka dilengkapi pedang, tombak, atau perisai untuk melindungi Lord. White berpikir itu konyol. Itu sekelompok anak-anak. Mereka akan jatuh dalam satu serangan. White percaya diri. Mari kita bergabung. Ya. Kaang. Bukankah mereka berlatih setiap hari? 200 gadis dengan terampil memblokir serangan White. 50 gadis bersenjatakan perisai memblokir pukulan dan gerakan White, sementara yang bersenjatakan pedang dan tombak menyerang White. Pukulanku diblokir. Bagaimana mungkin anak perempuan di usia remaja dapat terorganisasi dengan baik? White bingung. Tapi, dia tidak bisa menahan perasaan tenang, dibandingkan dengan ketika dia menghadapi anak berusia 5 tahun. White tidak menunjukkan celah, saat dia bergerak cepat untuk menghindari serangan dan melakukan serangan balik. Kuajak. Jejeong, Jijiong. Kiak. Kandidat Putri Rebecca. Setelah latihan keras di kuil rahasia gereja Rebecca, mereka dididik oleh Piaro dan menjadi sangat kuat. Mereka menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagai NPC semi bernama dan sudah melampaui level rata-rata 200. Tapi, White adalah salah satu player terbaik. Kandidat Putri Rebecca belum cocok dengannya. Ini terlepas dari keunggulan angka. Saudara perempuan. Lord berteriak, ketika dia melihat mereka jatuh berdarah. Dia belajar dari ibunya, jika dia harus menghargai wanita. Dia belajar dari ayahnya untuk melindungi semua yang berharga baginya. Jangan melecehkan saudara perempuanku. Lord berteriak, ketika dia hampir tidak bisa bangun. Bocah itu memiliki keinginan untuk membunuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Pada saat itu, seorang pembunuh yang menunjukkan niat membunuh. Bukankah aku berulang kali memberitahumu, jika kamu harus menjaga ketenanganmu dalam situasi yang menyedihkan? Suara nyaring terdengar dari bayangan Lord. Itu suara Kasim. Menguasai. Lord yang telah berusaha menyerang White, mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap. Dia menutup mulutnya dan bertahan, saat Kasim memintanya. Pilihan apa yang harus kamu buat sekarang, karena kamu akan kehilangan yang berharga. Lord menjawab tanpa ragu-ragu. Aku harus meminta bantuan guru. Benar. Keras kepala yang bodoh tidak diperlukan. Pilihan ini masuk akal, khususnya, Lord berada dalam posisi berkuasa. Kekuatan yang ia dapat miliki, bukan hanya kekuatan individu. Kasim puas dengan jawabannya. Mata yang tajam bisa dilihat di bawah jubah hitam. Kiak. Pepeng. Pepeng. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan serangan White dan jatuh, hanya untuk dihantam oleh pengeboman sihir Black. White berencana untuk langsung menetralkan gadis-gadis itu. Dia akan menggunakan teknik pembunuhan skala besar, yang membutuhkan konsumsi lemak visceral dalam jumlah tertentu. Aku tidak bisa membuatmu tetap hidup, untuk membantu masa depan Grid. White tersenyum, ketika dia melompat tinggi di langit dan menggembungkan lemaknya. Dia sudah akrab dengan pembantaian. Dia berencana untuk menghancurkan semua gadis, dalam jangkauan tinjunya. Tapi, rencananya tidak dapat direalisasikan. Apa? White memucat, saat dia jatuh ke tanah dengan perut buncit. Ratusan anak panah hitam diciptakan dari bayangan di seluruh tanah dan bergegas ke arahnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan bayangan yang digunakan oleh Lord. White yang bingung buru-buru mengembalikan perutnya ke keadaan semula, dan menghindari anak panah. Mustahil untuk menghindari semua anak panah, karena banyaknya. Tapi dia relatif aman, karena sihir perisai yang digunakan oleh Black. Bajingan apa? Black segera berteriak ke arah White yang sedang mencari tanah untuk menemukan kastor teknik bayangan. Saudaraku, di atasmu. Petik 2 tanda seru petik 2. White mendengar Black menangis, dan mengangkat kepalanya. Bayangan panah yang dihindari. Mereka berubah menjadi bentuk tombak di udara, dan kemudian jatuh lagi. Ini tidak masuk akal. Sudah luar biasa untuk membuat ratusan panah bayangan pada satu waktu, dan sekarang bentuknya berubah. Lintasan serangan bahkan disetel ulang. Ini tidak mungkin. Pemanfaatan bayangan ini berbeda dari apa yang White ketahui. Itu hampir pada tingkat penipuan. Apakah ini player cheat? White yang bingung dengan buru-buru jatuh ke tanah, dan berusaha melindungi tubuhnya menggunakan kandidat Putri Rebecca. Tapi, itu hanya angan-angan. Tombak bayangan itu seperti peluru kendali. Mereka berulang kali bergerak di sekitar tubuh, dan membidik White. Saudaraku. Penghitung harus ditemukan dengan cepat. Black merekonstruksi klonnya, untuk menyelamatkan White dari tombak bayangan. Karena pertempuran, bidang yang hancur, berubah menjadi daerah dataran yang sempurna. Sehingga, mustahil bagi pengguna bayangan untuk bersembunyi. Kemudian, White dan Black melihat penampilan seorang pria tak dikenal. Itu adalah pria jangkung dalam jubah yang dalam. Kamu. White dan Black tidak ragu setelah menemukan target. Mereka mengabaikan pemboman tombak bayangan dan menyerang pria berjubah itu.
Namun, serangan mereka tidak melukai pria itu. Itu karena, prajurit bayangan yang dipanggil benar-benar melindungi pria itu. Betapa kotornya. Kemampuan kontrol bayangan itu cepat dan sempurna. Itu aneh. White hanya tahu satu orang di dunia yang bisa menangani bayangan seperti ini. White tiba-tiba menegang seperti patung batu. Itu karena identitas pria berjubah itu. Jangan bilang. Seorang assassin yang bisa mengendalikan semua bayangan di dunia. Karena kekuatan besar ini, dia mendapat julukan Raja. Segera setelah itu. Shadow King. Kasim. Mengapa Shadow King yang terkenal di Raidan? Mata White yang bingung gemetar seperti orang gila. Kemudian, Kasim muncul di belakang Black. Dia menggunakan bayangan untuk melintasi jarak dalam sekejap. Uok. Bila Kasim menusuk jantung Black. Batuk. Black membuat ekspresi sedih, ketika darah dan air mata mengalir. Tapi White tidak gemetar, sama sekali. Itu karena tubuh asli Black, sudah menyusup ke Raidan dengan aman.